Dulu ya, waktu saya lagi duduk-duduk gitu, bengong gitu, nggak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba saya mikirin satu hal yang bikin saya sakit hati gitu ya, bikin saya gedek gitu. Ya bukan karena iri gitu ya, tapi karena bingung aja gitu. Kok ada ya orang bisa kaya, hidupnya enak, padahal saya tahu betul dia itu seperti apa. Saya tahu betul dia itu suka bohong, suka manipulasi orang, kadang bahkan nyakitin orang itu tanpa ada rasa bersalah gitu. Tapi anehnya, mobilnya tambah, bisnisnya lancar, uangnya ngalir terus. Sementara saya udah coba berusaha jujur gitu, walaupun gak jujur-jujur amat. Udah berusaha gak nyakitin orang, udah berusaha hidupnya itu lurus-lurus aja gitu ya. Tapi hidupnya kayak gini-gini aja. Dan tahu nggak, di titik itu muncul satu pertanyaan yang benar-benar itu jujur dari hati yang paling dalam gitu. Ngapain gue seperti ini? Ngapain gue jadi orang baik tapi hasilnya selalu kalah? Jadi kalau kamu pernah ngerasain seperti itu ya tenang. Kita itu sebenarnya bukan orang jahat. Kita itu cuma lagi capek aja dan lagi memang butuh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dan hari ini topik saya adalah itu gitu. Ya, tidak ada ditutup-tutupin, terbuka dan belak-belakan. Tapi sebelumnya itu saya mau ngasih tahu bahwa saya punya program e-course namanya Clear Mind Program. Apa untungnya ikut ini? Ya harus ikut kalau selama ini Anda merasa gagal terus, nggak pernah berhasil, sudah ikut ini, sudah berusaha itu, tapi hasilnya itu begitu-begitu aja. Ya bukan usahanya yang harus diperbaiki, tapi otaknya yang harus dibenahin supaya ilmu yang masuk itu bisa kita eksekusi dengan baik. Dan penjelasan lengkapnya itu di akhir video ya, Anda wajib pelajari ini. Kita lanjut. Kenapa orang jahat itu rezekinya lancar? Yang pertama, yang kamu lihat itu belum tentu kenyataannya. Masalah terbesar kita sekarang ini adalah kita terlalu cepat menilai hidup orang lain dari apa yang kelihatannya. Kita lihat dia punya mobil dan kita bilang dia sukses. Kita lihat dia punya rumah dan kita bilang dia bahagia. Kita lihat dia uangnya banyak gitu dan kita bilang hidupnya itu lancar-lancar aja. Padahal ada hal-hal yang kita tidak pernah lihat. Dia tidurnya nyenyak atau enggak? Dia punya ketenangan hidup atau kebahagiaan atau enggak? Hidupnya itu penuh ketakutan atau enggak? Dia dihormati atau cuma ditakuti? Yang cuman kita lihat adalah hasil editan, bukan kehidupan aslinya. Ada satu quote yang saya suka banget. Jangan iri pada kehidupan yang kamu tidak tahu sisi gelapnya. Karena setiap orang punya cerita yang dia tidak akan pernah tunjukkan. Nah, seringkali yang paling terlihat berhasil di luar justru paling berisik gitu di kepala dia gitu. Yang kedua, kita itu salah mendefinisikan rezeki. Ini nih poinnya nih. Kita sering menyempitkan arti rezeki itu dengan satu kata, uang. Padahal rezeki itu luas banget. Kesehatan itu rezeki. Pikiran yang tenang itu rezeki. Keluarga yang hangat itu rezeki. Hidup tanpa rasa takut itu rezeki. Tetangga yang baik itu rezeki loh. Dan ironisnya, banyak orang yang kelihatan lancar rezekinya justru kehilangan hal-hal itu. Dia punya banyak uang, tapi tidak punya ketenangan. Dia punya bisnis, tapi nggak punya kepercayaan. Dia punya banyak, tapi dia nggak pernah cukup. Nah, ada satu kalimat sederhana, tapi bagi saya ini maknanya dalam banget. Tidak semua orang yang terlihat kaya benar-benar merasa cukup. Jadi, jangan buru-buru menyimpulkan apa yang katanya itu beruntung. Bisa jadi dia cuma terlihat seperti itu. Yang ketiga, dunia ini jalannya pakai sistem, bukan pakai label. Nah, ini yang paling penting supaya teman-teman bisa pahami ini. Dunia itu tidak bekerja secara logika. Ketika dia baik, kita bilang dia sukses. Ketika dia jahat, kita bilang dia harus gagal. Padahal enggak. Dunia ini jalan itu pakai sistem. Kalau seseorang itu punya skill, dia punya keberanian, strategi hidupnya itu luar biasa. Dan dia punya konsistensi. Dia pasti berhasil. Mau dia orang baik atau orang jahat. Nah, di sini banyak orang yang salah paham. Orang jahat sering terlihat lebih cepat naik. Bukan karena jahatnya, tapi karena mereka itu lebih nekat. Lebih berani ambil resiko. Tidak takut kehilangan image. Dan cepat sekali mengambil keputusan. Sedangkan orang-orang baik itu terlalu banyak mikir. Terlalu hati-hati pastinya, terlalu takut salah, dan terlalu peduli pada penilaian orang. Sampai pada akhirnya, bukan kalah kemampuan, tapi karena kalah keberanian. Yang keempat, jalan pintas memang cepat, tapi ada harga yang harus dibayar. Kita nggak bisa pungkiri loh ya,
Cara-cara kotor itu sering banget berhasil. Manipulasi, tipu daya, main belakang. Dan semua itu bikin hasil itu jadi instan, jadi cepet. Dan fakta yang harus bisa kita terima adalah jalan pintas itu memang kelihatan lebih menggiurkan. Tapi, ada tapinya. Setiap jalan pintas selalu punya harga. Kadang bukan sekarang, kadang bukan besok. Tapi cepat atau lambat, harga itu harus dibayar. Kamu bisa menipu banyak orang dalam waktu singkat, tapi kamu tidak bisa menipu kehidupan selamanya. Dan hidup itu punya caranya tersendiri untuk menyeimbangkan semuanya. Yang naik dengan cara yang salah, biasanya turun dengan cara yang menyakitkan. Dan begitu sebaliknya, ada hukum sebab akibat di situ. Yang kelima, kamu lagi bandingin hal yang tidak adil. Ini yang bikin banyak orang overthinking. Kita bandingin proses bersih kita dengan hasil instannya orang lain. Jadi itu kalau saya bilang nggak fair ya. Itu sama aja seperti kita lari maraton, terus kita lihat orang curang dengan naik motor gitu. Ya jelaslah dia lebih cepat. Tapi pertanyaannya bukan kenapa dia cepat, tapi pertanyaannya adalah kamu mau sampai dengan cara seperti apa? Karena cara itu menentukan arah, dan arah akan menentukan akhirnya. Yang keenam, jadi orang baik itu harus tetap cerdas. Penting banget. Jangan sampai kamu salah kaprah. Jadi orang baik itu bukan berarti kita menjadi orang yang lemah. Bukan berarti kita diam terus, bukan berarti kita harus ngalah terus, bukan berarti harus ditindas terus. Ya enggak lah. Jadi orang baik itu harusnya tetap kuat. Kita bisa jujur, tapi tetap punya strategi. Kita bisa tulus, tapi tetap punya batasan. Kita bisa baik, tapi ya tanpa menjadi bodoh mestinya. Tapi masalahnya, banyak orang baik itu terlalu lembut. Akhirnya diinjek. Ada quote bilang, orang baik tanpa batas akan selalu menjadi korban. Tapi kalau kamu mau tetap baik, upgrade cara berpikirmu. Yang ketujuh, rezeki itu bukan lomba siapa yang paling cepat. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang pengen kaya. Semua orang pengen cepat sukses. Semua orang pengen cepat berhasil. Tapi tanpa sadar, kita itu mengukur diri kita itu dengan sebuah kecepatan. Masih muda sukses, itu target kita gitu. Padahal hidup ini itu bukan lomba sprint. Ini hidup lomba maraton, bro. Yang paling penting bukan siapa cepat, tapi siapa yang kuat sampai garis finish. Ada quote bilang, cepat bukan berarti tepat, dan lambat bukan berarti gagal. Banyak orang siap cepat naik, tapi nggak siap untuk mempertahankan. Akhirnya dia jatuh. Yang kedelapan, ujian orang baik itu memang lebih sepi. Kadang orang baik itu diuji dengan cara yang nggak kelihatan. Disuruh tetap jujur saat orang lain itu main curang. Disuruh tetap sabar saat yang lain itu nyerobot kanan kiri. Disuruh lurus saat orang lain itu belok kemana-mana gitu. Dan itu bikin capek loh ya. Karena apa yang kita lakukan pasti nggak ada sorak-sorai dan tepuk tangan. Nggak ada yang lihat. Tapi justru di situ nilainya. Integritas itu adalah melakukan hal yang benar. Bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan itu semua hanya orang kuat loh yang bisa melakukan itu. Yang kesembilan, ya jangan sampai setelah tahu hal-hal tersebut kita kehilangan arah. Ini yang paling berbahaya. Awalnya kita punya prinsip, tapi karena melihat orang lain dengan main kotor itu bisa cepat berhasil, akhirnya kita mulai goyah tuh. Mulai mikir, ya udahlah ikut aja. Dan di titik itu, integritasmu akan kalah dengan yang namanya uang. Kamu kalah secara arah. Dan kalau arahnya sudah hilang, hidupmu dipastikan akan kosong. Yang ke-10, fokus pada permainanmu sendiri. Ini sederhana, tapi sangat susah untuk dilakukan. Kita itu terlalu sibuk melihat orang lain, bandingin diri dengan orang lain, menilai orang lain, ngomentarin orang lain, sampai kita lupa dengan diri kita sendiri, sampai kita lupa untuk membangun diri kita sendiri. Padahal orang yang benar-benar naik, biasanya dia nggak punya waktu untuk mengomentari orang lain, untuk iri dengan orang lain, atau ikut menilai orang lain. Dia sibuk untuk belajar, mempelajari diri, untuk naik level, untuk membangun sistem. Dan pelan-pelan dari situ itu dia mulai bertumbuh. Nah sekarang saya mau kasih tahu Anda pelan-pelan. Kalau hari ini kamu ngerasa seperti pikiran saya yang tadi, kok orang jahat itu rezekinya lancar?
Mungkin yang kamu lihat itu sebagian daripada ceritanya, bukan keseluruhan. Mungkin kamu sekarang itu lagi berada di fase yang belum terlihat hasilnya. Dan mungkin kamu lagi mempersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ada 2 kalimat penutup yang harus Anda pegang. Lebih baik lambat tapi tenang daripada cepat tapi penuh dengan ketakutan. Dan satu lagi, rezeki itu bukan tentang apa yang masuk ke tanganmu, tapi apa yang tetap tinggal dan menetap di hatimu. Jadi, kalau hari ini kamu masih berusaha jujur, masih berusaha benar, masih berusaha jadi orang baik, jangan berhenti, jangan menyerah. Tapi ingat satu hal, jangan cuma jadi orang baik, tapi jadi orang baik yang kuat. Jangan cuma tulus, tapi jadi orang tulus yang cerdas. Karena hidup ini bukan soal siapa yang cepat, tapi siapa yang bisa bertahan tanpa kehilangan dirinya. Dan ingat, yang cepat belum tentu menang, yang benar biasanya bertahan lebih lama. Kalau kamu masih stay di sini, berarti kamu bukan orang kalah. Kamu cuma belum selesai aja. Dan hidup belum kasih kamu hasil akhirnya. Tapi percaya saja, ada hukum sebab akibat. Sebab kamu jujur, akibatnya akan kamu tahu nantinya seperti apa.